Biasanya semua orang suka yang baru kan? Saudara suka yang lama atau yang baru? Baru. Rumah baru, mobil baru, baju baru, apa lagi? Pokoknya semualah yang baru, ya kan? Asal jangan suami baru dan istri baru. Nah, kita juga pasti senang ini kalau kita ada dalam satu tahun yang baru, di mana kita sudah meninggalkan tahun 2013. Pasti banyak kenang-kenangan, ya, kenang-kenangan yang akan kita kenang terus sepanjang hidup kita. Tapi persoalannya sekarang adalah bukan baju baru, rumah baru, sepatu baru, dan hal-hal yang lain. Tapi yang kita pikirkan apakah sungguh-sungguh dalam tahun 2014 ini kita punya hidup rohani yang baru pula. Gitu. Satu ayat yang sangat terkenal di Alkitab, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebentar. Saudara ada dalam Kristus? Amin. Amin. Itu jadi kalau menurut firman Tuhan itu, kita itu adalah ciptaan baru. Bilang kiri kanannya, kamu ciptaan baru kawan. Jadi harus punya kehidupan yang baru pula. Amin. Cara hidup kita baru, cara kita berpikir baru. Selama ini kita selalu mengeluh. Aku lihat salah satu kelemahan orang Kristen, termasuk di sini, adalah banyak mengeluh. Kecuali bapak-bapak ya. Kalau orang tanya, gua kesehatan du, dia ngomong berat. Mengeluh. Gimana gua kesehatan du? Iya, lanai terturikan. Coba belajar kita berpikir sesuatu yang baru, berpikir sesuatu yang positif. Karena apa yang kita ucapkan itu, kalau kita terus ucapkan, itu akan jadi rema bagi kita. Kalau kita pergi ke Waikambas di Lampung, di sana ada gajah ya. Gajahnya besar, tapi herannya dia diikat dengan rantai kecil, lalu dipatok dengan patok yang kecil, lalu ditanamkan di tanah. Tapi kalau dia udah dirantai, dipatokkan di tanah, dia udah nggak berdaya. Padahal kalau siang-siang dia dilepaskan dari patoknya, dia dibawa ke hutan, itu pohon-pohon itu kayak pohon pinang itu bisa dicabutnya. Bayangkan patok kecil aja nggak bisa dia cabut. Kenapa? Yang salah bukan soal dia nggak kuat, yang salah bukan masalah patoknya, yang salah itu adalah di dalam dirinya. Ada satu pikiran yang salah dalam dirinya. Karena waktu dia kecil dulu, waktu dia masih lemah, dia mulai dirantai, dia mulai dipatok dengan patok yang kecil. Dia coba lepaskan, nggak bisa. Besok lagi dia coba lagi, nggak bisa. Dia coba lagi, nggak bisa. Udah seminggu dia nggak bisa. Lalu dia berkata, ini memang nggak bisa. Bagaimanapun nggak bisa. Dia tidak sadar bahwa dia bertumbuh menjadi besar. Biarpun badannya bertambah besar, pohon pinang dia bisa cabut, patok yang kecil itu nggak bisa dia cabut. Kenapa? Di mana yang salah? Dalam pikirannya. Sebenarnya kalau dia dengan kekuatannya mencabut bisa aja. Yang salah pikirannya. Banyak anak-anak Tuhan tuh yang salah itu pikirannya. Ayub berkata, apa yang kutakuti itu yang menimpa aku.
Coba tanya sebelah, sering kamu takut kawan? Bilang. Apa katanya? Itu yang jadi pada adu, bilang. Berpikiran positif. Memiliki sesuatu yang baru. Yakinilah tahun ini saudara akan mengalami lawatan Tuhan dalam kesehatanmu. Yakinilah dalam tahun ini Tuhan akan melawat ekonomimu. Yakinilah tahun ini Tuhan akan melawat keluargamu. Sehingga tahun ini sungguh-sungguh jadi tahun yang diberkati oleh Tuhan. Yang beda dengan tahun-tahun yang lalu. Haleluya. Yesus pernah berkata dalam Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Nah, ini ada masalah sedikit ini. Apa masalahnya? Ada anggur baru, ada anggur lama, ada kantong baru, ada kantong lama. Nah, sekarang kita mau minum anggur baru, tapi kantongnya kantong lama. Apa dikatakan dalam ayat itu? Anggur baru itu tidak diisi dalam kantong kulit yang tua. Karena anggur baru itu kan gasnya itu besar, masih kuat gitu. Kalau kantongnya kantong lama, pecah kantong itu. Itu maka kalau mau anggur yang baru, mau tidak mau kantongnya harus baru pula. Kalau pakai kantong yang lama, ya nggak ada jalan keluar yang lain. Anggurnya pun haruslah anggur yang lama. Nah, persoalannya sekarang saudara mau anggur baru atau anggur lama? Anggur baru. Nah, kalau begitu yang harus diganti apa? Yang harus diganti kantongnya, iya kan? Coba tanya sebelahnya, kamu mau hidup baru atau hidup lama? Apa katanya? Hidup baru. Ah, kalau begitu gimana? Pikirannya harus baru. Bilang sebelahnya, baru pikiran tuh kawan bilang. Jangan duit saja terus bilang. Punya konsep pikiran yang baru. Aku juga memasuki tahun baru dengan satu pikiran yang baru. Aku ingin berbuat sesuatu yang lebih dari waktu-waktu yang lalu. Tapi apakah persoalannya apakah gereja kita ini, apakah kehidupan kita ini bisa jadi kirbat, jadi kantong yang baru? Ini jadi satu persoalan. Kalau kantong yang lama di gereja-gereja kita lihat apa yang terjadi, banyak perpecahan. Ya kan? Banyak persaingan. Apakah bagi kita itu sesuatu yang penting? Apakah bagi kita hal-hal yang sepele itu penting? Kemarin dulu aku ngantar anak saya Feni dengan 2 cucu pulang ke Jakarta sesudah mereka liburan 2 minggu di sini. Di Kuala Namo banyak orang, antrinya juga panjang gitu. Jadi anak saya antri gitu, ya aku lihat-lihat aja, lihat-lihat. Lalu di sebelahnya ada lagi satu antrian yang pendek gitu, sedikit orangnya. Lalu anak saya yang dipanjang itu di tengah gitu, duduk sudah di tengah. Lalu akhirnya dia pindah ke antrian yang pendek. Lalu terus ngantri lagi, udah menjelang sampai di tempat
check in, maka orang bilang nggak boleh, itu bukan tempat antrian. Yang satu lagi yang panjang itu, itulah tempat antrian. Yang pendek itu bukan tempat antrian. Padahal dia 2 orang lagi sudah sampai di check in. Mereka bilang kembali lagi ke belakang, kembali lagi ke belakang katanya. Yang antri mulai marah-marah, mulai bertengkar. Apa dilakukan oleh anak saya? Ayo kalau antri ke belakang, balik lagi yuk ke belakang. Apa sih persoalannya di depan sama belakang? Kan pesawatnya belum berangkat. Kecuali tadi kalau ke belakang ketinggalan pesawat, ya kan? Nggak ada masalah, daripada bertengkar kita, daripada ribut kita. Biarpun di dalam lubuk hati pasti ada kekecewaan. Udah lama, udah setengah jam kita ngantri, tentu harus lagi ulang dari belakang, tambah lagi 1 jam. Tapi apa sih persoalannya? Yang begitu-begitu apa sih persoalannya? Tapi banyak orang nggak hati-hati dalam masalah itu sehingga akhirnya sakit hati. Mulai bersungut-sungut, mulai marah. Ayo di tahun yang baru ini kita siap jadi kirbat baru. Amin. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi persungutan. Tidak ada lagi menuntut. Kenapa anaknya 2 rotinya, anakku cuma 1? Kenapa dia dapat baju 2, anakku cuma 1? Kenapa dia dapat kado, kenapa aku tidak? Mulai marah, mulai bersungut-sungut. Udahlah, hindarilah itu semua. Karena itu semua tidak akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Orang yang marah, orang yang bersungut-sungut, orang yang menuntut, itu tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera dalam hidupnya. Kalau yang rasa sulit, praktekkan lagi dulu pelajaran kita waktu pakai gelang itu. Masih ingat? Cari gelang apapun boleh, gelang karet pun boleh, asal bersungut-sungut pindahkan, Hari pertama, lolop katanya. Hari kedua makin berkurang, hari ketiga makin berkurang. Orang yang marah dan penuh kebencian, adalah orang yang merasa dirinya benar. Kalau orang merasa dirinya salah, nggak akan marah, ya kan? Orang yang marah itu biasa dirinya merasa benar atau merasa dirinya salah. Merasa dirinya benar, dia merasa orang lain yang salah. Padahal kemarahan dan kebencian adalah suatu kesalahan yang besar, apapun alasannya. Musa pernah marah kan? Waktu dia lihat orang Israel itu menyembah patung anak lembu, marah, dia ambil loh batu berisi 10 hukum itu, dilemparkannya, dihancurkannya karena marah. Wajarkah marah? Wajar dong, masa orang Israel menyembah berhala. Dia udah 120 hari di atas gunung untuk menerima firman Tuhan, dibawa orang-orang menyembah pada berhala. Orang Israel pernah bersungut-sungut, mana air, Musa ngapain kau bawa kami kemari? Di sana dulu kan enak kami, kenapa kau bawa kemari? Musa itu naik emosinya, diambilnya tongkatnya, ini air lah, kata, dipukulnya, batu 2 kali, kerepek katanya. Keluar air enggak? Keluar. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak menghormati aku. Karena aku suruh kamu berkata pada gunung itu, keluar air. Aturan Musa bilang, air keluar. Udah keluar air. Tapi emosinya itu membuat
kerpe. Air memang keluar, orang Israel dapat air. Tapi sedihnya Musa sendiri nggak boleh masuk di tanah Kanaan. Emosi hidup belum bisa kamu kuasai, bilanglah. Belajar, jangan emosi lagi kawan, bilang. Itu nggak bisa mendadak, perlu pelajaran. Tiap emosi kita, aduh salah aku. Tiap emosi kita salah aku. Jangan bilang aku nggak pernah emosi. Aku pernah juga emosi loh. Dan waktu aku emosi timbul dalam pikiranku, mau ku banting tap ini, ada di rumah tap kan. Ku banting aja tap ini sampai tahu mereka aku marah. Tapi mikir lagi aku, kalau ku banting siapa yang rugi? Tapi pernah juga satu alat ku banting juga, alat stop kontak gitu. Waktu marah itu ku pegang alat itu, mau ku banting, ku pikir dulu ini kalau ku banting rugi apa enggak? Enggak, ini udah rusak-rusaknya ini ku pikir. Ku banting supaya tahu dia bahwa aku marah gitu. Supaya lain kali jangan melakukan. Tapi pikiran warasku itu masih berjalan. Karena kalau waktu kita melakukan sesuatu tanpa pikiran yang waras, berarti kita kurang waras, ya kan? Apapun alasannya. Waktu Musa menikah dengan orang yang bukan orang Israel, maka Miriam dan Harun memberontak gitu, Mereka melawan kepada Musa. Mereka bukan cuma dari kau aja Tuhan bisa berfirman. Musa salah? Enggak salah memang. Musa salah. Tapi berontak itu lebih salah. Karena waktu mereka berontak, mereka itu marah, mereka itu menuntut. Ayolah, betapa aku rindu supaya jemaat-jemaat yang beribadah di tempat ini sungguh-sungguh karakternya makin hari makin diperbaharui oleh Tuhan. Makin hari makin diperbaharui oleh Tuhan. Dulu dia pemarah, tahun lalu berkurang, tahun ini tidak pemarah lagi. Dulu dia 1 tahun bersungut-sungut 3.000 kali. Tahun lalu 300 kali. Tahun ini 3 kali. Tahun depan enggak bersungut-sungut lagi. Dulu dia pelit. Tahun lalu dia mendiker. Tahun ini dia jadi orang yang suka memberi. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berubah. Waktu Paulus mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Itu sebenarnya itu memang pengalaman kehidupannya seperti itu. Masa lalunya itu gelap. Kerjaannya apa? Mengejar orang-orang Kristen, memenjarakan orang-orang Kristen. Bahkan waktu Stefanus martir, orang mati syahid yang pertama dilempari dengan batu, Paulus ada di sana. Dia sedang menjaga pakaian dari orang-orang yang sedang merajam melempari Paulus. Dan dia dengan bangga minta izin kepada imam-imam besar di kota Yerusalem untuk pergi menangkapi orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Itulah hidupnya yang lama. Dan yang sedih adalah dia tidak tahu itu salah. Dia merasa itu benar. Bahkan dia merasa apa yang dia lakukan untuk membela Tuhan. Nah, ini yang payah ini. Orang yang tidak pernah merasa dirinya salah sulit berubah. Orang yang bisa berubah, orang yang sadar bahwa dia memang salah.
Karena ada orang ada orang melakukan kesalahan tapi dia rasa benar gitu. Ini yang sulit berubah. Dan Paulus itu dia lakukan semua itu dengan merasa dirinya benar. Dia merasa dia sedang membela Tuhan. Dia merasa apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Waduh. Sampai kapan itu terjadi? Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu dia sedang pergi dengan rombongannya pergi untuk menangkap orang-orang Kristen di tengah-tengah perjalanan. Kisah Rasul pasal 9 kalau saudara mau baca di Alkitab. Ada sinar yang menyala seperti terangnya matahari dan membuat dia buta. Lalu ada suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kapan Paulus menganiaya Yesus? Bukankah waktu Yesus sudah pergi baru kita ketemu dengan Paulus di Kisah Rasul pasal 9. Paulus secara jasmani, secara pribadi nggak pernah bertemu dengan Yesus secara daging. Maksud saya nggak pernah, karena sesudah Yesus pergi baru Saulus ada. Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Saulus berkata, "Kapan Tuhan aku menganiaya engkau?" Tuhan berkata, "Apa yang engkau lakukan kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen, itulah kau lakukan kepadaku. Engkau menganiaya orang-orang Kristen, sama dengan engkau menganiaya aku." Tapi dengar ibu bapak, bukan cuma menganiaya, melayani juga sama, bukan? Kalau kita melayani sesama, itu juga melayani Tuhan. Amin. Kalau kita menaruh belas kasihan pada orang-orang yang susah, itu sama seperti kita melayani Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal-pasal terakhir tentang semua kitab Matius pasal terakhir mulai 24, 25, 26 itu semuanya menceritakan tentang kedatangan Tuhan kedua kali, tentang akhir zaman, tentang saat-saat kita menghadap pada Tuhan. Yesus berkata pada orang-orang, "Aku lapar kamu tidak kasih makan. Aku haus kamu enggak kasih minum. Aku sakit engkau tidak mengunjungi aku. Aku bertelanjang engkau tidak memberi aku pakaian." Lalu orang-orang berkata, "Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau haus? Kapan kami lihat engkau di penjara? Kapan kami lihat engkau tidak berpakaian?" Enggak pernah. Yesus bilang, "Apa yang kamu perbuat pada orang-orang yang lain, itu sama dengan engkau perbuat pada aku." Jadi kalau ada orang-orang yang enggak makan, engkau tidak kasih makan, itu sama dengan tidak memberi aku makan. Engkau lihat ada orang tak berpakaian, engkau tidak memberi dia pakaian, itu sama dengan engkau tidak memberi aku pakaian. Ada orang haus, engkau tidak memberi minum, itu sama dengan tidak memberi aku minum. Sejak Paulus bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah sama sekali. Dia menjadi ciptaan baru. Tujuan hidupnya menjadi baru. Lalu kalau besok aku berangkat dari Brastagi, orang bilang, "Mau kemana?" Aku jawab apa? "Mau ke Jakarta." Pertanyaan saya, aku mau ke Jakarta atau mau ke Medan? Ke Jakarta, aku mau ke Jakarta atau ke Medan? Ke Medan atau ke Kuala Namu? Banyak kali, iya kan? Ke Medan atau ke Sibolangin? Atau ke Pancur Batu? Atau ke Peseren?
Banyak kali kan, banyak kali terminal-terminalnya. Tapi pasti tujuan utama aku besok sampai di Jakarta. Karena besok akan ada Natal di sana. Sama dengan kita, tujuan kita ini kan banyak, ya kan? Tujuan kita apa? Oh, cari duit lah. Jaga kesehatan lah. Mencukupi kebutuhan anak lah. Mencangkul ladang lah, nanam wortel lah, inilah itulah, inilah itu. Tapi sebenarnya tujuan akhir kita itu apa? Itulah yang disebut dengan tujuan. Rasul Paulus bilang apa? Dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Dia berkata, kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Itu Paulus tuh, atau dia hidupnya berubah. Tujuannya dia hidup bagi Kristus. Jadi nggak usah lagi kita ke ladang. Ke ladang, tapi ngapain ke ladang? Supaya hidup bagi Kristus. Nggak usah lagi kita nyuci baju. Supaya apa? Supaya melalui itu kita hidup bagi Kristus. Nggak usah lagi kita kerja, tapi melalui itu orang lihat bahwa kita hidup bagi Kristus. Bukan bagi diri kita, karena sekarang kita sudah menjadikan Kristus lebih utama dari diri kita. Tapi sama, waktu tujuan saya besok ke Jakarta, maka pasti aku akan lewati Bandar Baru, Sukamakmur, Sibolangit, Pancur Batu, Medan, Kuala Namu, baru aku sampai Jakarta. Sama, waktu kita tujuan hidup kita bagi Kristus, maka firman Allah katakan semua hal-hal yang lain juga diberikan kepada kita. Justru kalau kita baca dalam firman Tuhan, waktu kita memberikan semuanya bagi Tuhan, kita tidak akan kehilangan apapun. Tetapi waktu kita menahan bagi diri kita, justru kita kehilangan banyak hal. Abraham dia memberi anaknya, tapi dia tidak kehilangan anaknya. Ananias dan Sapira menahan sebagian, tapi dia kehilangan semua, bahkan nyawanya pun. Ya kan? Tahu kamu cerita Ananias Sapira? Tahu kan? Apa yang dia lakukan? Persis orang Kristen zaman sekarang ini. Tapi kalau Ananias Sapira berbicara tentang soal harta, hari ini saya tidak berbicara tentang soal harta. Saya berbicara tentang hidup. Orang yang memberi semua hidupnya bagi Tuhan, dia tidak akan kekurangan apa-apa. Tapi orang yang memberi sebagian dari hidupnya, bisa saja seperti Ananias dan Safira, dia kehilangan semuanya. Bukan cuma tujuan hidupnya yang menjadi baru, pikirannya pun menjadi baru. Dia menulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Jadi pikirannya pun jadi baru. Kamu tambah senang atau tambah susah? Tambah senang. Tambah nyaman atau makin tak nyaman?
Kamu mau hidup tuh makin enak atau makin tak enak? Kristus gimana pikirannya? Dia makin nyaman atau tidak nyaman? Dia makin senang atau tidak senang? Itu pikiran Kristus. Artinya gini, bukan maksud saya nggak boleh kita senang, enggak. Aku senang kok sekarang. Aku rasa aduh Tuhan, hidupku ini senang sekali. Tapi dalam pikiranku, aku punya pikir, aku bukan cari kesenangan. Aku bukan cari kemakmuran, aku tak cari kesuksesan. Yang aku cari bagaimana supaya hidupku makin hari makin serupa dengan Kristus. Pertanyaan saya, kalau saudara menganggap saya sabar, apakah saya sejak lahir sabar? Enggak juga kan? Semua prinsipnya kita ini sama. Semuanya ini kita ini sama. Enggak ada kita dari lahir memang udah jadi orangnya sabar. Enggak ada. Tapi waktu kita mau belajar, mempunyai satu pikiran yang baru. Kita mulai belajar, aku rindu Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Maka akan terjadi satu perubahan di dalam hidup kita. Jangan bilang saya kadang-kadang gak kecewa karena banyak orang kirim uang melalui saya untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Dalam pikiranku, kenapa untuk orang lain dikirimnya, untuk aku tidak? Padahal itu uang semua lewat di tanganku. Tapi setiap ada pikiran seperti itu, aku selalu darah Yesus Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Allah, wah terima kasih Tuhan. Bahwa ternyata ada orang lain yang percaya kepadaku untuk menyalurkan uang ini bagi orang-orang yang lain. Seperti istri saya pernah berkata pada saya, Pak, kamu dalam doamu, kamu berdoa supaya kamu jadi saluran ya? Iya. Dia bilang saluran gak punya apa-apa loh, karena cuma lewat-lewat saja. Ya gak apa-apa, aku bilang. Tapi dia juga bilang, tapi Pak jangan lupa saluran gak pernah kering. Saluran selalu basah, ya kan? Aku yakin kalau kita punya pikiran yang baru dalam Kristus, itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pikiran Paulus jadi baru, tujuan hidupnya jadi baru, kegiatannya pun jadi baru. Dari mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Akhirnya terbalik. Dia yang justru dianiaya. Dia yang justru dikejar-kejar. Dia yang ditangkap, dia yang dicambuk, ditenggelamkan. Berhari-hari kelaparan tanpa pakaian. Dan tujuannya bagaimana menyampaikan Injil kepada orang yang lain. Dia tidak lagi menjadikan kenyamanan sebagai tujuan hidup. Baginya yang penting menunaikan tugas. Kalaupun tak nyaman, tak persoalan. Pokoknya tugasku selesai. Itu yang sering saya katakan. Kalau Musa memikirkan kenyamanan. Kalau Musa hidup di zaman sekarang ini, aku rasa sulit cari orang seperti Musa. Mau tinggalkan istana hanya untuk membela seorang budak. Tapi bagi dia bukan istana yang dia lihat. Yang dia perhatikan apa? Panggilan Tuhan. Supaya tahu kita apa tugas kita. Dan tugas kita yang paling penting adalah menunaikan tugas kita. Karena satu hari nanti waktu sudah tang tih belulululnang katanya. Kaki kita udah diikat gini. Lagunya pun isidu ale alita.
pada waktu itu, waktu kita menghadap pada Tuhan, Tuhan tidak akan tanya, gimana selama dunia, nyaman hidupmu? Enak kau rasa? Berapa banyak uangmu, berapa besar rumahmu, berapa besar gerejamu? Enggak, itu yang ditanya oleh Tuhan. Ingat perumpamaan 3 talenta? Satu orang dikasih 5, satu orang dikasih 2, satu orang dikasih 1. Tuannya pergi. Dan semua talenta itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Ada dikasih 5, ada kasih 2, ada kasih 1. Yang 5 langsung kerjakan talentanya. Yang 2 dia kerjakan tugasnya. Yang 1 cuma 1 katanya. Dia tanam talenta, dia tidak pergunakan. 1 aja pun ditanamnya, apalagi kalau dikasih 5. Sadapi tugasnya lala kau kenapa kau berikan 5? Itu maka firman Tuhan bilang orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil tak mungkin dia akan setia dalam perkara yang besar. Yang kecil dulu. Yang kecil-kecil. Dan firman Allah katakan, maksud itu datanglah tuannya itu. Ayo sini. Kumpul hamba katanya. Kumpul. Datang yang 5 talenta, yang 2 talenta bilang begini. Coba hitung. Hitung berapa kata ini ya, coba hitung. Ya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 13 kata. Itu jawaban orang yang kerja, yang melaksanakan tugasnya. Lalu akhirnya yang 1 talenta itu, yang 1 pun enggak dikerjakan. Dia bilang begini, coba hitung ya. Saya baca. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Bacanya pun capek kali aku. Berapa kata itu? 45. Yang 1 banyak bekerja sedikit bicara, yang 1 sedikit bekerja banyak bicara. Coba tanya sebelahnya, kamu yang mana kawan bilang. Lukas pasal 13 mengajarkan ada orang menanam pokok ara di kebun anggur. Kalau kebun anggur itu tanam apa? Kalau kebun kol? Kalau kebun kentang? Kalau kebun padi?
Nah, sekarang terbalik, pohon ara ditanam di kebun anggur. Jadi kan enggak, pohon ara itu biasanya tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Kalau kebun anggur itu beda, itu dicangkul, dipupuki, dirawat. Kalau pohon ara enggak tanam, biarkan aja gitu. Tapi pohon ara ini dapat anugerah, ditanam di pohon anggur. Untuk apa? Supaya pohon ara ini menghasilkan buah. Menurut hukum Taurat, setiap orang menanam 3 tahun nggak boleh dipetik. Oke, 3 tahun nggak kulihat-lihat lah, karena nggak boleh dipetik, nggak boleh diambil. Oke. Lalu tahun keempat dilihatnya, belum berbuah. Tahun kelima belum berbuah. Tahun keenam belum berbuah. Pohonnya besar, daunnya banyak, banyak burung di atas, tapi dia nggak butuh kayu api. Dia nggak butuh pohon tempatnya berlindung, berteduh. Dia nggak butuh burung. Dia butuh buah. Dia bilang, sudah 6 tahun aku menunggu. 3 tahun di masa hukum Taurat, 3 tahun lagi, tiap tahun sudah 3 tahun. Aku cari, nggak dapat. Tukang kebun, sini, tebang. Datang tuan kebun. Ampun Paduka. Patik datang dengan 10 jari. Kasihlah kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan pupuki dia. Aku akan cangkul. Mudah-mudahan 1 tahun lagi dia berbuah. 6 tahun itu kan bicara soal daging. Manusia diciptakan di hari ke-6. Tambah setahun, 7. Angka sempurna, angka Tuhan. Tuhan bilang, udah capek aku lihat. Masih sakit hati, masih marah, masih dendam, masih pelit, masih gak mau melakukan firman Tuhan. Udah bosan aku. Tebang, kata Tuhan. Datang pendoa-pendoa syafaat, tunggu dulu Tuhan. 1 tahun lagi, kasih 2014 1 tahun lagi Tuhan. Dan 1 hari nanti saudaraku, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tapi finish kita bukan 31 Desember 2014. Finish kita adalah waktu kita berdiri di hadapan Tuhan nanti. Dan apakah Tuhan akan berkata, bagus sekali perbuatanmu yang baik, hambaku. Karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Dan itu sebabnya aku akan memberikan kepadamu hal yang lebih besar.